Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Novi. Hari ini kita akan membahas materi subtema 4, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Materi yang akan kita bahas ada 2. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan cara untuk mengetahui data kependudukan atau jumlah penduduk. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tujuan dilaksanakan sensus penduduk. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan dampak sosial ekonomi yang muncul dari jumlah penduduk yang banyak. Keempat, menyebutkan upaya mengatasi jumlah penduduk yang besar. Kelima, peserta didik dapat menyebutkan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk pada suatu wilayah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan dampak persebaran penduduk yang tidak merata dan cara mengatasinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Apakah itu penduduk Indonesia? Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Sedangkan penduduk Indonesia adalah semua orang yang pada waktu sensus penduduk dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di Indonesia. Jadi persyaratan menjadi penduduk Indonesia adalah telah lama 6 bulan tinggal di Indonesia. Untuk mengetahui data kependudukan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, dapat registrasi penduduk. Yang kedua, survei penduduk. Dan yang ketiga, melalui sensus penduduk. Apa itu registrasi penduduk? Registrasi penduduk yaitu pencatatan data kependudukan yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan atau di desa. Yang kedua, survei penduduk. Survei penduduk yaitu pencatatan data penduduk di daerah yang terbatas dan mengenai hal tertentu. Sedangkan yang ketiga, sensus penduduk atau sering disebut dengan cacah jiwa, yaitu pencatatan di suatu daerah atau negara pada kurun waktu tertentu. Nah, ini ada sensus penduduk Indonesia. Sensus
penduduk biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali atau tiap dekade. Untuk Indonesia, sensus penduduk pertama dilakukan pada tahun 1930. Tetapi pada tahun 1940 dan 1950 tidak dilaksanakan karena faktor keamanan. Pada tahun 1940 terjadi Perang Dunia II, sedangkan tahun 1950 banyak gangguan keamanan dalam negeri. Sensus penduduk sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2010 telah melaksanakan sensus penduduk sebanyak 6 kali. Macam-macam sensus penduduk dibedakan menjadi dua, yaitu ada sensus de jure dan sensus de facto. Apa itu sensus de jure? Sensus de jure yaitu pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. Sedangkan sensus de facto yaitu pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang waktu pencacahan jiwa berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Tujuan dari sensus penduduk antara lain, yang pertama, untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Keempat, mengetahui komposisi penduduk. Dan yang terakhir, untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara dan lainnya. Dampak sosial ekonomi yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk. Apa saja dampaknya? Yang pertama, meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial. Contoh fasilitas sosial adalah sekolah. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak juga kebutuhan pendidikan atau sekolah. Contoh lain adalah transportasi. Pada saat ini, Jakarta sangat dibutuhkan transportasi umum. Contohnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas bus Transjakarta atau busway. Karena jumlah penduduk Jakarta yang sangat banyak, maka banyak pula transportasi yang dibutuhkan juga. Seperti itu. Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka semakin meningkatnya juga persaingan dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat, muncul atau meningkatnya kriminalitas. Contohnya itu seperti kejahatan copet atau penjamretan,
Dan yang terakhir, meningkatnya permukiman kumuh dan gepeng. Apa itu gepeng? Gepeng adalah gelandangan dan pengemis. Nih kita dapat lihat gambarnya. Salah satu dampak sosial ekonomi yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk. Ini ada gambar. Salah satu contohnya ada copet. Yang kedua ada munculnya permukiman kumuh ya. Upaya mengatasi masalah jumlah penduduk. Ada salah satu kebijakan pemerintah yang pertama itu adalah melaksanakan program keluarga berencana atau KB yang dibatasi hanya 2 anak lebih baik. Yang kedua, menetapkan undang-undang perkawinan yang mengatur atau menetapkan batas usia minimal menikah. Kita dapat melihat contoh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, pada undang-undang sebelumnya itu dibatasi usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dan yang ketiga, pemerintah membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS atau ABRI hanya sampai 2 anak saja. Nah, ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Karena persebaran penduduk disebut juga kepadatan penduduk. Ini adalah gambar peta yang menunjukkan jumlah penduduk berapa juta atau jiwa. Contohnya ini dari Pulau Sumatera sebesar 55 juta per jiwa. Ada dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Jawa. Pengertian kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Ini adalah salah satu rumus kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Contoh soal latihan. Jika wilayah Indonesia 1.904.569 km persegi,
Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebesar 257.516.000 jiwa. 5.016 jiwa. Dan berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebesar 237.641.000 jiwa. Hitunglah berapa angka kepadatan penduduknya. Di sini terdapat dua nomor ya. Yang pertama itu kita hitung dulu angka kepadatan penduduk berdasarkan data BPS tahun 2015, yaitu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jumlah penduduknya sebesar 257.516.000 jiwa dibagi wilayah Indonesia, yaitu 1.904.569 km persegi. Maka hasilnya adalah 135,20 jiwa kilometer persegi, atau dibulatkan yaitu 135 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua, ini kita akan menghitung angka kepadatan penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2010, yaitu dan berdasarkan hasil sensus tahun 2010 sebesar 237.641.000 jiwa, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 237.641.000 dibagi wilayah Indonesia, luas wilayah Indonesia, yaitu sebesar 1.904.569 km persegi. Maka hasilnya adalah 124,77 jiwa kilometer persegi, atau dibulatkan 125 jiwa per kilometer persegi. Ini ada faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Yang pertama adalah tingkat kelahiran yang tinggi. Kedua, keadaan tanah yang subur. Contohnya itu wilayah Pulau Jawa rata-rata memiliki letak yang strategis, maka tanahnya juga akan subur. Yang ketiga, relief yang baik atau datar. Yang keempat, keadaan air yang baik. Yang kelima, pusat pemerintahan. Yang terakhir adalah pusat pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat perhatikan tabel kepadatan penduduk tiap pulau di Indonesia di bawah ini. Sensus berdasarkan tabel di atas, jika diperhatikan, persebaran atau kepadatan penduduk antar pulau tidak merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat, sedangkan Pulau
Papua merupakan pulau yang terjarang atau sedikit penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa adalah yang pertama, di Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Karena ibu kota, maka banyak penduduk Indonesia yang pindah ke Pulau Jawa atau tinggal di Pulau Jawa. Yang kedua, tanahnya subur, sebagian besar tanah vulkanis. Yang ketiga, sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Kita ketahui bahwa di Pulau Jawa ini juga banyak sekolah dibandingkan dengan pulau lainnya atau yang wilayah pedalaman seperti Pulau Papua gitu. Yang keempat, sarana komunikasi baik dan lancar. Dan yang kelima, sebagai pusat kegiatan ekonomi, industri, dan lain-lain. Kita dapat lihat ya, di Pulau Jawa contohnya itu Jakarta. Jakarta itu sebagai pusat industri, banyak didirikan pabrik-pabrik, sehingga banyak penduduk yang tersebar di wilayah Jakarta atau Pulau Jawa. Dampak persebaran penduduk yang tidak merata atau dampak negatifnya, yaitu bagi daerah yang padat penduduknya itu dapat menimbulkan satu, timbulnya permasalahan sosial seperti kriminalitas, permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, banyak gepeng. Dan yang kedua, timbulnya pengangguran. Dan yang ketiga adalah timbulnya over exploitation terhadap sumber-sumber alam yang berdampak kerusakan lingkungan. Contohnya itu adalah penebangan hutan, penambangan batu bara. Dan yang kedua yaitu dampak bagi daerah yang rendah, dapat berdampak atau mengakibatkan yang pertama, kekurangan tenaga kerja, sehingga sumber daya alam belum dapat diolah secara maksimal. Contohnya itu wilayah pedesaan itu banyak yang karena tenaga kerjanya itu pindah ke wilayah kota, sehingga tenaga kerja yang di desa tersebut berkurang kayak gitu. Yang kedua, pembangunan terhambat. Dan yang terakhir atau ketiga, stabilitas nasional kurang terjamin. Upaya mengatasi masalah kepadatan penduduk. Ini beberapa kebijakan pemerintah. Yang pertama, melaksanakan program perpindahan penduduk atau transmigrasi. Yang kedua, melaksanakan program pemerataan pembangunan perusahaan atau industri di pinggir kota atau pedesaan di luar Pulau Jawa, yaitu dengan membuka lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga pelosok desa. Baik, sekian dari Ibu materi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.